Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan penuh berkahnya. Yang kedua kalinya, mari kita senantiasa mencurahkan sholawat dan taslim kita kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Anak-anak sekalian, pada kegiatan saat ini, di tengah-tengah kondisi negara kita yang sedang menghadapi ujian, yaitu dengan wabah corona yang sudah kita kenal dengan COVID-19. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya hanya mengajak diri saya sendiri dan kepada anak-anak sekalian, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di bulan kemuliaan ini, mari kita menata diri, mensucikan diri dengan niat yang ikhlas untuk menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan. Ini sifatnya sharing atau bermutolaah. Ngaji ilmu, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan kita bicarakan jelas terkait dengan apa puasa itu, apakah wajib puasa itu, kemudian apa yang pernah berpuasa itu hanya hamba Allah yang berupa umat manusia, apakah makhluk lain juga pernah berpuasa. Nanti kita pelajari satu persatu, mulai dari hamba Allah yang paling tua dan sampai kita umat Rasulullah SAW. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah kita sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini untuk pondok Ramadan dilakukan secara online
Namun demikian, harapan kita semuanya tidak mengurangi kegiatan ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Anak-anak sekalian, tadi sudah kita sampaikan bahwa bahasan kita pada kesempatan ini kita mulai dari arti puasa. Saya yakin anak-anak sekalian sudah sering kali mengetahui atau mungkin di tempat anak-anak sekalian sudah pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru agama atau ustadz yang ada di TPA atau mungkin di tempat yang lain. Namun demikian, ini sebagai review akan kami sampaikan apa sebenarnya puasa itu. Secara kebahasaan, puasa atau saum bagi orang Islam adalah kegiatan menahan diri. Menahan diri dari apa? Tentunya menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat tertentu bagi orang muslim dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, yang dinamakan puasa adalah kegiatan menahan diri. Sehingga kalau yang namanya puasa jelas tidak makan dan tidak minum. Kemudian selain tidak makan, tidak minum, tentunya harus bisa menjaga dan harus bisa menahan diri dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Apa biasanya yang bisa membatalkan puasa? Mungkin juga sudah sering disampaikan oleh Bapak Ibu guru agama di kelas anak-anak sekalian, yaitu yang pertama jelas kalau kita memasukkan benda atau segala sesuatu di 5 lubang dengan sengaja tentunya. 5 lubang di sini apa? Tentunya anak-anak sekalian, di anggota badan itu ada lubang 5 yang itu nanti bisa membatalkan puasa. Yang pertama jelas mulut. Kalau kita menyengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu ada hal yang bisa membatalkan puasa. Namun, aturan yang dimaksud dengan memasukkan benda atau sesuatu dalam mulut itu kalau sesuatu itu sampai ditelan. Tetapi kalau misalnya kita waktu berwudu, berkumur, itu tidak membatalkan puasa. Tapi hati-hati, kalau ketika kita ini berkumur, jangan sampai ada air yang sampai tertelan. Bagaimana kalau misalnya anak-anak sekalian ada yang latah, ada adiknya yang masih kecil, punya es krim, kemudian ingin mencoba. Ini salah satu godaan. Ya, biar nanti tidak berisiko batal, ya sudahlah, namanya puasa itu bisa menahan diri. Jangan dilakukan, jangan dicoba-coba ingin mencicipi. Walaupun mungkin kalau mencicipi saja ini tidak membatalkan, namun demikian tolong dihindari. Jadi kalau memasukkan sesuatu, kalau hanya sampai di mulut permukaan ini tidak membatalkan.
Tetapi kalau sampai ditelan, jelas itu membatalkan. Seperti air udah. Kalau masih asli tidak campur dengan benda yang lain, itu pun kalau kita telan enggak membatalkan puasa. Tetapi kalau ada benda lain, ada rasa lain, kemudian dengan sengaja ditelan, ya tentunya akan membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, lubang yang kedua adalah hidung. Kalau kita memasukkan sesuatu dengan sengaja sampai ke bagian dalam, kalau mungkin kita nih pernah mengalami waktu minum atau sampai ada rasa panas dan itu kamu lakukan dengan sengaja, itu pun akan membatalkan puasa anak-anak sekalian. Tetapi kalau kita waktu berwudu, kemudian kita memasukkan air, kemudian kita buang, dan hanya di bagian permukaan, itu tidak akan membatalkan puasa. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau misalnya kita punya kebiasaan membersihkan upil? Kadang-kadang kan ada yang latah begitu anak-anak sekalian. Ini karena ada di bagian luar, itu pun juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, lubang yang ketiga adalah telinga. Kalau sampai memasukkan sesuatu mungkin dengan jari tangan kita masukkan begini, ini jelas tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau sampai semuanya nanti ada yang mencoba memasukkan benda kecil sampai ke bagian dalam, itu nanti berisiko bisa membatalkan puasa. Maka sekali lagi dengan 5 lubang ini hati-hati di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lubang yang berikutnya masih ada 2 lubang. Tadi 3 lubang sudah saya sampaikan, 1 mulut, 2 hidung, 3 telinga. Sekarang lubang yang keempat adalah lubang depan. Lubang depan. Kalau memasukkan suatu di lubang depan, saya tidak akan menjelaskan kesempatan ini. Saya yakin anak-anak sekalian sudah paham, itu juga akan berisiko akan bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kelima adalah lubang belakang. Tahu ya anak-anak yang saya maksud dengan lubang belakang? Misalnya sampean semuanya habis ke belakang, kemudian ingin membersihkan, maka ketika sampean membersihkan ya hanya di bagian luar atau di permukaan saja, jangan sampai mencoba dengan memasukkan jari atau apa dengan alasan apa ke lubang belakang sampean semuanya. Itu juga akan berisiko untuk membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa adalah 5 lubang, yaitu 1, saya ulang lagi, dari mulut, kemudian telinga, hidung, lubang depan, lubang belakang. Kemudian yang kedua itu yang bisa membatalkan puasa, selagi sampean sudah khatam betul. Kalau sampean sudah yang dewasa bersenggama atau berhubungan suami istri atau lebih-lebih berzina, jelas membatalkan puasa di siang hari tentunya. Ini tidak akan saya bahas karena yang membahas sudah ada ahlinya sendiri. Kemudian yang bisa membatalkan lagi kalau hilang akal. Apa hilang akal? Ada yang mengatakan misalnya gila sesaat. Gila sesaat. Itu nanti juga bisa membatalkan puasa. Kemudian pingsan.
Pingsan ini kalau misalkan habis sahur atau habis subuh pingsan, kemudian sampai maghrib itu belum sadar, itu juga termasuk bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau mungkin pingsan, kemudian sadar, kok pingsan lagi, itu termasuk tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, mungkin bagi yang sudah dewasa, kalau ada atas karena haid atau nifas, itu juga bisa membatalkan puasa, termasuk ketika melahirkan. Ini akan saya bisa sampai lihat kalau sampai semuanya suka melihat di internet, kalau pernah mengikuti pengajian dari Buya Yahya. Di sana disampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya tadi pengertian dari puasa bisa menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Saya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan cara tertentu. Kemudian rukunnya, ini pun juga sudah pernah disampaikan, rukun berpuasa. Tentunya yang pertama harus ada niat dulu. Dan lebih afdol lagi kalau berpuasa wajib, niatnya harus kalau mungkin untuk bahasa kita, bahasa di ploso, harus diinepkan dulu. Sehingga di lingkungan kita setelah sholat tarawih itu secara bersama-sama membaca niat untuk menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang kedua jelas rukunnya harus bisa menahan diri dari makan dan minum. Ini dari pengertian puasa yang kamu jalankan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan cara tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apakah kita ini wajib berpuasa? Jelas iya. Nah, kita ini siapa? Apakah semua umat manusia yang diundang, yang diseru untuk menunaikan ibadah puasa? Tentunya tidak. Siapa yang diundang atau yang diseru untuk menunaikan ibadah puasa? Tentunya sampai semuanya juga sudah paham seperti yang difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita melihat dari seruan ini, siapa yang diundang, siapa yang diseru untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan? Jelas hanya orang-orang yang beriman. Kemudian kalau kita tahu syaratnya tadi, mungkin juga sudah pernah disampaikan bahwa syarat sahnya berpuasa yang pertama jelas orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua tentunya sudah akil balik. Yang ketiga tidak hilang akal. Yang keempat tidak dalam perjalanan jauh atau musafir, atau mungkin yang lain sampean sudah tahu itu yang wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa target akhir orang berpuasa itu adalah untuk menjadikan kita ini orang-orang yang bertakwa. Sampai juga sudah tahu arti dari takwa itu adalah takut kalau secara kebahasaan, tetapi kita tahu semuanya bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian anak-anak sekalian, ini terkait dengan puasa. Tadi sudah saya sampaikan seruan atau kewajiban berpuasa seperti yang sudah digariskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan di sana tadi juga disebutkan bahwa yang berpuasa itu tidak hanya kita di era milenial ini, tetapi orang-orang sebelum kita ini juga pernah berpuasa, mulai mbah-mbah kita, mulai dari Mbah Adam dulu juga sudah pernah berpuasa, dan menurut suatu riwayat bahwa Nabi Adam ini dulu pernah berpuasa dalam 3 hari setiap bulannya dan dilaksanakan sepanjang tahun. Dan Mbah Adam alaihissalam pun juga pernah berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai rasa syukur pada saat itu diizinkan oleh Allah dipertemukan dengan istri tercintanya setelah sekian tahun dipisahkan, dan pada tanggal 10 Muharram itu sebagai rasa syukur Nabi Adam alaihissalam beliaunya menunaikan ibadah puasa. Tidak hanya Nabi Adam alaihissalam, tetapi Nabi Nuh alaihissalam juga pernah menunaikan ibadah puasa ketika beliau dengan umatnya berada di atas perahu ketika ada banjir besar yang menimpa pada zaman itu. Termasuk Mbah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga pernah berpuasa ketika beliau akan dibakar oleh Raja Namrud. Termasuk Nabi Musa juga demikian, ketika dia berdoa di Bukit Tursina selama 40 hari, beliau pun juga menunaikan ibadah puasa. Belum lagi Nabi Yusuf ketika dia dalam penjara karena difitnah telah berbuat tidak senonoh dengan Siti Zulaikha, beliau pun juga menunaikan ibadah puasa. Belum lagi Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Daud, semuanya juga pernah menunaikan ibadah puasa sesuai dengan era dan zamannya pada saat itu. Anak-anak sekalian, tadi jelas pada ayat tadi bahwa puasa ini sudah dijalankan oleh mbah-mbah kita, dan sampai sekarang kita sebagai umat Muhammad juga menunaikan ibadah puasa dengan tata aturan yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya anak-anak sekalian, apakah yang pernah berpuasa itu hanya hamba Allah yang namanya manusia?
Tentunya tidak. Ada makhluk lain atau sebut saja ini binatang, ini juga pernah berpuasa. Sampai semuanya mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh Bapak Ibu guru agama atau guru ngaji di TPA atau mungkin di musola, ini pernah mendengar cerita. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan contoh puasanya binatang. Nanti kita bisa mengambil hikmahnya dari puasa yang dilaksanakan oleh ketiga binatang itu. Yang pertama, saya yakin sampai semuanya setiap hari berjumpa dengan ayam atau mungkin burung atau mungkin binatang unggas yang lainnya. Anak-anak tidak pernah merasakan ketika pertama kali seekor induk ayam itu melahirkan anak yang pertama. Pada saat itu si induk ayam maksud saya, terkejut bukan main ketika induk ayam ini melahirkan anak pertama. Begitu terkejutnya ketika melahirkan anak yang pertama. Kenapa ini terkejut? Saya yakin anak-anak sekalian tahu. Dia terkejut karena dia punya anak yang berbeda sama sekali dengan apa yang dia miliki. Yang pertama dari segi wujud, dia sungguh terkejut. Ya Allah, kenapa saya punya anak yang wujudnya ini berbeda sama sekali dengan saya? Saya punya kaki, saya punya kepala, saya punya ekor, saya punya sayap. Tetapi kenapa ya Allah, anak saya hanya berwujud semacam itu? Anak-anak sekalian melihat kondisi semacam itu, induk ayam siang malam menangis dan berdoa karena punya anak yang begitu wujudnya. Akhirnya apa perintah yang harus dijalankan oleh ayam? Hei ayam, kalau kamu pengen anakmu seperti kamu, jalankan, tunaikan puasa dengan sebaik-baiknya. Pada saat itu anak-anak sekalian, karena ayam ingin betul punya anak seperti dirinya, maka perintah untuk berpuasa ini pun dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apa anak-anak yang dilakukan oleh ayam? Ya, benar sekali. Bahwa ayam akhirnya berpuasa dengan mengerami telurnya. Di mana dia berpuasa? Di mana dia mengerami telurnya? Wong namanya ayam. Dia tidak pilih tempat, pokoknya ada tempat yang sekiranya bisa ditempati, ya dia langsung berpuasa di tempat itu. Nggak mikir itu kotor, nggak mikir itu bisa dilihat orang, pokoknya dia menjalankan puasa hanya ala kadarnya itu. Maka ayam pun mengerami telurnya dengan beberapa saat, kemudian di akhir puasanya itu apa anak-anak yang terjadi? Akhirnya telur itu menetas. Nah, bagaimana dengan hasil puasanya ayam? Tadi di awal sudah disampaikan targetnya,
tujuan ayam itu berpuasa hanya satu, punya anak biar sama seperti induknya. Akhirnya pun setelah akhir puasa, hasil akhirnya pun juga dikabulkan permintaan. Kenapa tidak bisa lebih? Anak-anak sekalian bisa melihat di lingkungan anak-anak sekalian ketika ada ayam itu sedang mengeram. Bagaimana kalau kamu lewat? Mata ayam masih bisa melihat, bisa melirik kanan, bisa melirik kiri. Kemudian kalau ada goda misalnya, sampai coba saja misalkan memberikan makanan di depannya. Kadang-kadang masih tergoda. Dengan keluar dari tempat mengerami ayam. Kemudian tergoda bisa mengambil makanan itu. Maka hasil maksimalnya juga demikian. Hanya bisa sama seperti induknya. Kemudian bagaimana dengan binatang yang lain anak-anak sekalian? Kita lihat dengan contoh yang kedua berupa hewan atau binatang ular. Ular ini juga demikian anak-anak. Dalam perjalanan hidup ini bertanya-tanya, ya Allah, bagaimana saya bisa melangsungkan hidup saya? Tidak cepat mati dan saya bisa mengembangbiakan keturunan saya. Akhirnya ada perintah juga, dia disuruh untuk berpuasa. Puasanya bagaimana sekalian? Ya namanya ular, ya dia hanya tempatnya, pokoknya ada tempat lembab yang mungkin agak kotor, kemudian dia menjalankan puasa dengan kurun waktu tertentu, dan di akhir puasa dia bisa mengganti kulitnya. Nah, hanya maksimal bisa menggantikan kulitnya. Tetapi sama seperti ayam tadi anak-anak sekalian, maksimal ya hanya sama. Nama sebelum puasa dan sesudah puasa ya sama. Ayam ya tetap ayam. Yang ini ular pun juga tetap ular. Wajahnya pun juga sama seperti yang tadi. Ayam wajahnya ya tetap ayam. Ular wajahnya pun juga tetap ular. Bagaimana cara berjalannya? Bagaimana dengan cara bergeraknya? Sama. Ayam tadi juga semacam itu bergeraknya. Makanannya pun juga sama. Ular juga demikian. Makanannya pun juga sama. Perilakunya bagaimana? Ya sama. Ya ular ya tetap ular. Perilakunya ya semacam itu. Kenapa kok itu bisa terjadi? Ya kualitas puasanya yang bisa kamu lihat. Ketika dia berpuasa, mata, telinga, dan yang lainnya masih belum bisa menahan nafsunya karena masih terbuka, masih bisa melihat, masih bisa mendengarkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sehingga hasil maksimalnya pun juga hanya demikian. Sekarang yang terakhir anak-anak sekalian, ada contoh hewan yang mungkin di sekitar sampean semuanya juga sering kamu jumpai, yaitu seekor ulat. Sudah tahu ulat ya anak? Ya juga sudah. Nah, bagaimana kalau sampean semuanya melihat ulat? Tentu satu akan merasa geli, atau mungkin jijik, atau mungkin takut. Dan apa kelakuan dari ulat ini anak-anak? Ya, sukanya makan, rakus hampir sepanjang hidupnya ini dipakai untuk makan. Dedaunan tidak peduli daun apa, miliknya siapa tidak diperdulikan. Sehingga pada suatu waktu anak-anak sekalian, ini ada manusia yang ketika itu tahu ulat. Kemudian pada saat itu manusia
atau orang itu merasa jijik dan membicarakan ulat kurang ajar, sukanya merusak dan sukanya ngatelno uwong. Sehingga mendengar itu anak-anak sekalian, ulat pun ini mendengar. Dan akhirnya di suatu ketika ulat ini mengintrospeksi diri dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa saya ditakdirkan menjadi hamba-Mu yang membuat umat manusia itu merasa jijik, merasa gak nyaman, dan memandang saya ini sebagai hamba-Mu yang suka merusak. Akhirnya karena doa dari seekor ulat ini begitu terus-menerus disampaikan kepada Allah, akhirnya ulat pun diperintahkan untuk berpuasa. Bagaimana anak-anak sekalian puasanya ulat? Begitu dia dapat perintah, dia tidak serta-merta langsung berpuasa. Dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan tempatnya untuk melaksanakan puasa seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu mencari tempat yang jauh dari keramaian orang. Dan dia menyiapkan tempat sedemikian rupa dengan membuat rumah untuk menjaga biar dia itu bisa menahan nafsunya, sehingga dia masuk di dalam kamar, di dalam suatu tempat yang begitu rapat, yang begitu kuat, sehingga ibadah puasanya itu bisa berjalan dengan baik, tidak akan tergoda oleh suara atau aktivitas orang di luar sana. Sehingga dia memasukkan dirinya, ibaratnya kita itu masuk dalam bulan suci Ramadan ini, dia sudah bisa menahan diri, menahan makan, menahan minum, menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian masuk. Dan di dalam kamar yang sudah terkunci rapat, dia itu di dalamnya senantiasa berdoa, bersolawat, bertahmid, bertasbih, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Benar anak-anak sekalian, setelah beberapa saat ulat ini menjalankan puasa dengan bisa menjaga lubang 9. Sekali lagi lubang 9, mulai dari mata, hidung, mulut, telinga, lubang depan, lubang 9. Akhirnya ketika dia berbuka, sudah selesai berpuasa, apa anak-anak yang bisa kamu lihat? Iya, betul sekali. Ulat sebelum berpuasa wujudnya semacam itu, namanya ulat, perilakunya suka menghabiskan dedaunan, ngatelkan orang. Sekarang setelah puasa dengan sebenar-benarnya, namanya sudah berubah, tidak menjadi ulat, tetapi menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Nama berubah, tampilannya bagaimana anak-anak? Berbeda kan? Iya. Berjalannya bagaimana? Berbeda juga kan? Iya. Wujudnya bagaimana? Berbeda juga kan?
Kemudian makanannya apa anak-anak? Jelas madu, dan dia ketika makan jelas itu juga membantu tumbuhan lain, yaitu dalam hal penyerbukan. Jadi anak-anak, dari 3 contoh ini kita yang pada saat ini menjalankan ibadah puasa, seperti arti atau makna dari puasa tadi, bahwa kita harus bisa menahan diri, makan minum jelas, dan segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Tirulah puasanya seekor ulat. Begitu puasa, kita menyiapkan diri, tidak akan tergoda dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi jangan kita tergoda dengan hal-hal yang bisa membatalkan. Dan sekarang pada keadaan di sekitar kita dengan wabah corona ini anak-anak sekalian, sebenarnya kita sudah diajari tadi, ini kita sudah nggak kaget lagi anak-anak sekalian. Ulat tadi sudah bisa menutup. Sekarang kita umat manusia ini kan hanya sebagai isyarat, kita disuruh untuk menutup atau memakai masker, mencuci tangan, tinggal di rumah. Itu sebenarnya ini kan luar biasa dari apa yang diajarkan oleh hewan ulat yang tadi. Sebenarnya kita sudah diajari sejak dulu. Maka dalam kesempatan ini seperti himbauan pemerintah. Jadi tetap tinggal di rumah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, cuci tangan, sama-sama cuci tangannya, sama-sama membersihkan muka, sekalian diniati untuk berwudu saja. Sehingga kita bersuci, kita senantiasa akan terjaga dari segala hal penyakit. Anak-anak sekalian, tadi sudah saya sampaikan apa makna puasa, kemudian seruan atau kewajiban berpuasa, kemudian contoh dari hewan yang bisa kita ambil pelajaran dari puasanya hewan tadi. Kemudian perlu kami sampaikan anak-anak sekalian bahwa kita hidup setiap hari, siang malam, di sekitar kita atau di kanan kiri kita ini senantiasa didampingi oleh malaikat atau yang menjadi sekretaris kita, yang dengan telitinya itu mencatat segala perbuatan kita, baik itu yang baik maupun yang buruk. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa seperti halnya kita bersekolah, kalau kita ini sekolah ada laporan kepada orang tua, ada yang wujudnya ulangan harian disampaikan kepada orang tua, ada yang sifatnya tengah semester atau semester bulan, ada yang berupa penilaian akhir tahun atau berupa tahunan. Sama seperti kita anak-anak sekalian, bahwa amal perbuatan kita ini setiap hari ini juga dilaporkan. Ya, setiap minggu juga dilaporkan, setiap tahun atau bulan ini pun juga dilaporkan. Nah, untuk setiap harinya anak-anak sekalian, amal perbuatan kita ini dilaporkan oleh sekretaris kita ke atas itu 2 kali, yaitu di penghujung malam dan di penghujung siang, atau bahasa singkatnya setelah subuh dan setelah asar. Itu amal perbuatan kita ini dilaporkan kepada Allah SWT. Sehingga anak-anak sekalian, ketika kita ini setelah subuh, jangan tidur. Karena setelah subuh malaikat yang melaporkan itu pergantian antara malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul di situ. Kemudian menyaksikan apa yang
kalian lakukan. Kemudian ketika dilaporkan ke atas, kalau Subhanahu wa ta'ala ditanya, "Hai malaikat, hambaku tadi sedang apa? Ketika kamu tadi ada di bumi mendekati hambaku tadi." Ya Allah, hamba tadi masih sedang bersolat, sedang berzikir. Maka dari itu termasuk ketika asar, anak-anak sekalian, setelah asar ini pun jangan lantas tidur. Karena di saat pergantian itu malaikat yang jaga di waktu siang dan waktu malam ini juga sedang berkumpul di situ, dan ketika melaporkan di atas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga ditanya, "Hei malaikat, tadi ketika kamu mendekat hambaku ketika asar, apa yang dia lakukan?" Ya Allah, hamba Allah tadi juga masih sedang sholat dan sedang zikir. Maka dari itu anak-anak sekalian, setiap hari saya katakan bahwa laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal perbuatan kita dalam sehari semalam adalah 2 kali. Yang pertama adalah ba'da subuh, yang kemudian yang kedua adalah ba'da asar. Nah, dalam mingguan bagaimana anak-anak sekalian? Dalam seminggu ini sekretaris kita juga melaporkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 2 hari. Hari apa? Yaitu hari Senin dan hari Kamis. Sehingga biar nanti ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita sedang apa pada hari Senin dari hari Kamis, ya kita disunahkan untuk menunaikan ibadah puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan puasa Kamis. Senin, Kamis. Rasulullah juga demikian, karena ketika hari Senin dan Kamis itu amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana dengan setiap tahunnya? Kapan raport kita di akhir tahun ini dilaporkan? Yaitu perlu kita sampaikan bahwa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap bulan Sya'ban. Jadi setiap bulan Sya'ban Rasulullah sendiri juga senang berpuasa pada bulan Sya'ban, karena pada bulan itu adalah bulan-bulan yang penuh dengan berkahnya, dan pada bulan itu akan diangkat dan diperlihatkan amal kita selama 1 tahun. Ini adalah amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang perlu saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, biar kita ini tidak gampang tergoda dengan istilah saya, seringkali saya katakan Ibnu Syaiton dengan binti iblis. Ini suka mengganggu hidup kita, dan namanya Ibnu Syaiton dengan binti iblis ini pun paling suka mengganggu anak-anak Adam, yaitu yang diganggu lubang 9. Tidak bisa digoda lewat mata, kita mungkin akan dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian lewat telinga mungkin kita sering kali diperdengarkan, diajak gosip atau diajak apa, ini juga godaan. Kemudian lewat mulut kita mengatakan sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang lubang yang lainnya sampai sudah tahu. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan lagi, biasanya Ibnu Syaiton dengan binti iblis, kalau menurut mitosnya orang mbah-mbah kita, biasanya Ibnu Syaiton binti iblis dan rakyatnya
itu berkeliaran di sekitar kita, ini adalah ketika maghrib. Atau mbah-mbah kita ada sandi Allah. Nah, maka pada waktu itu silahkan anak-anak sekalian tinggal di rumah, nggak usah kemana-mana, kemudian menunaikan ibadah sholat maghrib, dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan yang lain-lainnya. Kemudian yang perlu saya sampaikan, tadi di awal sudah saya katakan terkait dengan bulan suci Ramadan, mungkin juga sudah pernah disampaikan kepada panjenengan semuanya oleh Bapak Ibu Guru terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Jelas keutamaan yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang nilainya langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin tidak langsung yang menjadi juri atau yang menilai mungkin bukan Allah, tetapi kalau untuk puasa ini jelas yang menilai adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, yang namanya ibadah puasa atau keutamaan bulan suci Ramadan, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, mungkin sampean juga sudah tahu bahwa keutamaan bulan suci Ramadan, bahwa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan nanti di hari kiamat nanti akan disiapkan pintu khusus untuk masuk surga yang diperuntukkan bagi orang yang menunaikan ibadah puasa yang namanya Ar-Rayyan. Dan mungkin Bapak Ibu Guru Agama di kelas sudah menjelaskan secara detail mengenai pintu khusus bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, anak-anak sekalian juga sudah tahu keutamaan bulan suci Ramadan, bahwa bulan yang penuh kemuliaan karena di dalam bulan suci Ramadan ini diturunkan malam Lailatul Qadar, dan ketika panjenengan semuanya bisa menemui malam Lailatul Qadar ini, tentunya akan merupakan keberkahan yang tersendiri karena malam yang baik untuk kita semuanya. Kemudian yang berikutnya juga sudah pernah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Agama bahwa di bulan suci Ramadan ini yang namanya setan iblis ini dibelenggu. Kalau bahasa kita adalah dirantai, diikat, dan pintu langit dibuka lebar, pintu surga dibuka lebar, pintu jahanam ditutup rapat-rapat. Mungkin anak-anak sekalian juga sudah tahu buktinya kalau bulan suci Ramadan ini yang namanya setan iblis ini diikat, dibelenggu. Sampai bisa melihat ketika bulan suci Ramadan bagaimana ramainya di masjid, di musola, kalau kita bandingkan ketika tidak bulan suci Ramadan. Memang betul ketika bulan suci Ramadan ini yang namanya setan iblis ini dibelenggu, dirantai, dikerangkeng, tetapi tangannya, istilahnya tangannya setan iblis ini kadang-kadang itu masih bergerak-gerak awe-awe. Kalau sampean ini masih tergoda dengan iblis atau setan yang awe-awe dalam kerangkeng yang sudah dalam keadaan terikat, ya tentunya kamu nanti akan tergoda dan tidak menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, mungkin tidak berangkat sholat tarawih, atau mungkin tidak baca Quran, atau mungkin yang lain, karena tergoda dengan apa yang dilakukan oleh iblis dan setan. Jadi ini anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita laksanakan ibadah puasa dengan
penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan, kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, dan kita tetap tinggal di rumah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seperti yang digariskan tadi, di akhir bulan suci Ramadan ini kita betul-betul dicatat menjadi hamba Allah yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak sekalian, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.